mungkin sudah jalannya karena niat kita baik untuk ibadah juga. Mungkin dari Allah sudah meridhoi perjalanan kita. Pemeriksaan tiket itu cuma 1 kali, bayar 5.000. Uang 17 kurang 5.000 masih 12.000. Ya, kita kan khawatir ada pemeriksaan berikutnya. Ya. Alhamdulillah dimudahkan, benar-benar dimudahkan sama Allah. Sampai Jakarta memegang uang 12.000. Sampai Jakarta pun masih mungkin udah jalannya, dan ditakdirkan Allah dimudahkan. Mungkin keluarganya sudah kembali seperti dulu kan, dia namanya orang baik kan pasti dibalas kebaikannya kan. Enggak, kan satu ibaratnya Allah itu maha segalanya. Kalau saya bilang enggak ada tandingannya. Betul. Iya, Tata. Iya. Pada saat mau menikah itu ada nggak sih hambatannya itu? Hambatannya banyak. Di satu sisi nggak ada uang, kan harus ngurus surat, harus ke Jakarta kan. Suami saya dari Jakarta. Terus saya benar-benar mendapat mukjizat, pertolongan dari Allah itu benar-benar ada dan nyata. Saya sendiri sudah pernah mengalaminya. Berangkat dari Solo, nebeng kereta ke Klaten. Ke Klaten, suami saya ke pondok pesantren Mbah Lim. Di sana dibantu uang 17.000. Kalau di nalar 17.000 kan enggak nyampe mana-mana. Akhirnya dari Klaten saya naik bis ke Jogja. Beli tiket kereta api yang Mata Remaja itu. Mungkin sudah jalannya karena niat kita baik untuk ibadah juga. Mungkin dari Allah sudah meridhoi perjalanan kita. Pemeriksaan tiket itu cuma 1 kali, bayar 5.000. Uang 17 kurang 5.000 masih 12.000. Ya, kita kan khawatir ada pemeriksaan berikutnya. Alhamdulillah dimudahkan, benar-benar dimudahkan sama Allah. Sampai Jakarta memegang uang 12.000. Sampai Jakarta pun masih mungkin udah jalannya, dan ditakdirkan Allah dimudahkan. Menemui keluarga suami saya, biasanya harus cekcok dulu, minta uang, ternyata langsung diberi. Masya Allah ya. Kan itu udah suatu memang jalan ya, yang ditakdirkan Allah. Kan kita juga enggak mau mempermainkan, dan kita bukan buat niat yang enggak, kan kita buat niat ibadah. Semua itu kan lillahi ta'ala. Nah, dari situ saya merasakan mukjizat itu bukan hanya sekali, berkali-kali. Sampai saya punya anak yang pertama itu mau melahirkan, saya cuma punya uang 11.000. Suami saya kerja belum dapat bayaran. Masuk rumah sakit dulu itu, anak saya lahir di Bistesda, rumah sakit Jogja Bistesda, kan punya non muslim. Ternyata di sana pun juga dimudahkan, biayanya tidak begitu banyak. Setelah pagi saya masuk malam, paginya suami saya mencari uang, dapat. Alhamdulillah bayarannya juga cuma murah, 380. Masya Allah. Semua itu kan sudah diatur, sudah digariskan. Berarti kan benar-benar keajaiban Allah itu ada. Itu pun berlanjut sampai sekarang. Anak saya yang kedua dulu ya lahir ya gitu, pas enggak ada uang. Kebetulan dokternya di PKU itu teman baik bapaknya, udah enggak usah bayar ya, alhamdulillah. Dimudahkan lagi. Perjalanan ujian demi ujian pun saya terima, tapi Allah itu membalasnya tak terkira. Masya Allah. Dan nikmatnya itu kan luar biasa, dimudahkan. Sampai anak saya kecil yang lahir kemarin tuh lahir juga pas nggak ada uang, nggak punya uang 250.000. Ke rumah sakit
PKU ndak diterima karena nanti takut bayinya kecil, inkubatornya penuh. Akhirnya lari ke Yarsi. Dari Yarsi itu ditanganin, terus akhirnya di Yarsi kan ada lembaganya, amil jakatnya itu. Dibantu dari situ, terus sisanya dibantu sama teman-teman kampus UNS itu. Akhirnya bisa. Dan nikmat yang ujian kita lalui dengan ikhlas lillahi ta'ala, semua dijalanin dengan ikhlas lillahi ta'ala, kan ada imbal baliknya, ibaratnya kan seperti itu kan, kita dimudahkan semuanya. Sampai saat ini pun kalau saya kesusahan, ibaratnya kesusahan bener-bener sampai enggak ada, anak saya udah uang pas-pasan, anak saya kecil itu goda terus mau minta jajan, minta ini sampai 20.000 sampai 30.000 kadang. Besok paginya itu alhamdulillah entah ada yang nganterin sembako, entah nanti ada yang nganterin uang, ada yang transferin, Bu, saya transfer buat jajan anaknya. Itu kan udah benar-benar nikmat Allah yang tidak bisa kita lupakan dan kita bersyukur sekali ya tuh. Masya Allah. Kan ndak ada ibaratnya kayak agama, ibaratnya pun kalau kita ndak berjuang pun kalau ini kan ya belum tentu ya toh. Iya. Terus kita ya tahu yang disembah itu apa. Iya. Iya toh. Masa Tuhan kelihatan kan ndak ada. Iya toh. Fotonya siapa? Makanya saya tuh benar-benar udah bersyukur sekali. Jadi ujian bertubi-tubi datang, saya maknai ini ibaratnya ujian untuk melangkah yang lebih baik. Terus nikmatnya pun saya rasakan juga sampai sekarang tuh terasa gitu. Setiap saya kesulitan, kesusahan pasti ada aja. Anak saya perempuan deh, sesusah-susahnya kita itu loh mah, pasti ada aja yang bantu. Sampai anak kampus UGM itu, sampai Bu jangan sungkan sama kita itu udah anggap ibu itu sebagai orang tua. Ibu butuh apa-apa pun ngomong, jangan sungkan Bu gitu. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Kadang-kadang kita nggak ngomong aja dia udah apa itu Bu, alhamdulillah ada rezeki sedikit bisa buat nambah beli sayur Bu, dimanfaatkan, mudah-mudahan bermanfaat barokah untuk kita semua. Kita ibaratnya Allah itu kan luar biasa, nguji hambanya juga luar biasa. Kalau mau ngasih kenikmatan pun juga luar biasa, tidak ada tandingannya ya. Tidak disangka-sangka. Iya. Ibaratnya hari ini misalnya dagangan sepi gitu, besoknya habis kan sudah bersyukur gitu. Makanya saya udah sangat bersyukur sekali. Apa yang saya rasakan setelah memeluk agama yang sekarang ini beda dari apa yang saya rasakan dulu. Nikmatnya itu nikmat sekarang daripada yang dulu. Masya Allah. Terus sekarang kalau boleh tahu jualan gorengannya jualan apa sih sebenarnya sekarang? Kalau saya jualan gorengan itu kan karena angkringan tuh yang minta. Sehari itu 50 biji. Kan 50 biasanya biji apa ini? 5 biji. Kan ada mendoan, ada campur-campur itu. Terus sate telur. Nanti saya ganti kadang sate hati, kadang saya ganti sate usus, kadang ya pinter-pinternya kita. Itu satu tempat ya? Iya. Masya Allah. Terus yang lainnya ya jualan kerupuk sama snack itu. Alhamdulillah ini udah dapat 15 warung. Masya Allah. Kemarin COVID pertama itu saya udah dapat 35 warung. Hilang 18 warung. Saya sudah rugi. Tak total rugi saya itu hampir 900.000. COVID pertama. COVID kedua ini menyusul lagi. Saya bisa, maksudnya masih bisa berjalan, masih hilang nambah warung. Lah ini juga hilang lagi, kehilangan. Jadi udah berkurang gitu. Insya Allah kan nanti diberi jalan kemudahan lagi untuk bisa tarik warung berikutnya. Betul. Nah, sekarang kalau di jalan kan kita nggak tahu posisi rumahnya di mana. Iya tak? Betul.
kita mau nagih ya kemana, kan bingung. Iya. Anak saya selalu bilang, "Mah, kalau udah orang kayak gitu itu udah diikhlaskan, berarti itu bukan rezekimu, anggap aja itu sedekah. Nanti kamu lebih dapat banyak balasannya lebih dari itu. Betul. Kamu buang segitu nanti dapatnya lebih banyak lagi." Kamu ndak ingat sama kita tuh udah bersyukur berkali-kali kesusahan, tapi ada aja mas yang bantu, entah berapa, entah sembako, entah uang, entah apa, itu pasti ada aja. Sesusah-susahnya kita tuh loh, di bawah kita tuh masih ada. Kita udah bersyukur sekali di apa namanya, ditempatkan di orang-orang yang masih sayang sama kita. Betul. Ibaratnya dari Jogja itu kan, sini Jogja kan jaraknya jauh. Iya. Ibaratnya itu aja masih silaturahminya masih jalan, dia masih sering komunikasi sama kita, masih baik. Masya Allah. Kalau dia punya rezeki pun dia juga ndak lupa memberi. Ada tuh yang anak UGM itu salah satu Mas Sayuki itu kemarin selalu membantu saya. Terus keluarganya kan kolab, COVID kan kolab. Iya. COVID pertama itu kolab. Dia ya bilang, "Bu, maaf saya enggak bisa bantu kayak dulu, Bu. Keluarga saya sendiri juga lagi ngalami kolab." Betul. Ya udah Mas, kita saling mendoakan aja. Saya doakan mudah-mudahan bangkit kembali, bisa usahanya seperti dulu lagi. Karena Mas Sayuki dan keluarga kan orang baik, pasti Allah akan membalasnya. Balas dengan kemudahan-kemudahannya ya. Kemarin terakhir kali dia WA saya, "Gimana kabarnya?" Dia walaupun saya ibu tapi manggilnya tetap Bapak. Saya ibu, ya tetap manggilnya Bapak. "Ya Pak." "Gimana keluarga kabarnya Bapak sama keluarga?" "Alhamdulillah Mas, kami sekeluarga sehat berkat doa Mas Sayuki." "Bu, ada kendala apa kira-kira yang bisa saya bantu?" "Untuk saat ini enggak ada Mas, alhamdulillah sudah tercukupin." Lah dengar-dengar adiknya putrinya jualan tak Bu? "Iya," gitu. "Apa masih mau butuh modal lagi?" Kena off terus "Ini lagi nggak jualan Mas, mau mulain lagi," gitu. "Oh ya Bu, saya doakan mudah-mudahan jualannya laris ya Bu seperti dulu." "Iya." Tahu-tahu dia WA, "Bu, ada rezeki buat tambah modal putri jualan, mudah-mudahan berkah dan barokah untuk kita semua." Masya Allah. Mungkin keluarganya sudah kembali seperti dulu kan, dia namanya orang baik kan pasti dibalas kebaikannya kan. Enggak, kan satu ibaratnya Allah itu maha segalanya. Kalau saya bilang enggak ada tandingannya. Betul. Iya Tata. Iya. Ibaratnya kita diuji jatuh sejatuh-jatuhnya, kalau Allah mau ngangkat kan secepat Betul. kilat, kayak kamu udah tak jatuhin ke bawah ya tak angkat lagi kan. Saya sendiri juga merasakan. Jadi udah banyak sekali yang saya rasakan, mujizat kuasa Allah itu memang benar-benar ada, itu nyata, itu ya saya sendiri pernah mengalaminya. Kalau saya nak ngalami, saya cerita kan mengada-ada. Kalau ini benar-benar saya tuh di saat saya terpuruk bisa bangkit, jatuh lagi bisa bangun lagi, ya karena kita dekat sama orang-orang yang soleh-solehah itu tadi kan, kita dirangkul terus. Ya kan, itu juga dengan seizin Allah kan. Mungkin itu tolongan kayak saudaramu muslim lagi kesusahan, entah dari si A menolong gimana kan, untuk membangkitkan kita lagi kan gitu saja. Terus saya udah pokoknya bersyukur dan bersyukur adanya. Masya Allah. Kan ibu sekarang kan hidup sendiri ya, suami sudah meninggal. Iya. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin. Apa sih harapan ibu ke depan untuk membesarkan anak-anak? Harapan saya untuk membesarkan anak-anak, ya anak saya menjadi orang, masih dalam hati menjadi orang, bisa membanggakan orang tua, bisa mengangkat derajat orang tua, dan jangan lupa
bersyukur kepada Allah karena Dia yang memberi segalanya, Betul. dan tidak lupa dengan peraturan agama yang dia pegang sekarang. Walaupun dia menjadi orang sukses nantinya, jangan melupakan kaidah agamanya. Ya. Dan mudah-mudahan nanti salah satu anak saya menjadi ahli Quran. Amin, amin. Itu harapan saya. Masya Allah. Mungkin ini terakhir, pesan apa untuk pemirsa sahabat Mualaf TV, bagi yang sudah muslim dari lahir maupun yang mau masuk Islam tapi masih bingung, masih bimbang. Kadang kan banyak tantangan dari keluarga itu kan. Iya. Akhirnya tapi belum menemukan yang untuk bisa lepas dari kebimbangan itu. Monggo. Kalau untuk sahabat muslim yang dari lahir, bersyukurlah dilahirkan dari keluarga muslim. Jagalah dan jangan pernah menjual akidah agama ditukar dengan kekayaan, dan jalanlah ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sahabat mu'alaf yang pengen masuk muslim tapi masih bimbang, saya sarankan banyak-banyak ikhtiar, berdoa, mohon petunjuk kepada Allah. Bila diizinkan dan dia menjadi menganut agama muslim, jadilah muslim yang sesungguhnya, dan jangan mudah terpengaruh dengan omongan orang yang akan membuat diri kita terjebak dalam urusan agama yang tidak diridhoi Allah. Semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala, menganut agama Islam dengan ikhlas dan lillahi taala, dan menjalaninya dengan ikhlas dan lillahi ta'ala, itu akan kekal abadi seperti apa yang saya jalani sekarang ini. Mudah-mudahan sahabat mu'alaf yang mau masuk mu'alaf, mencarilah ilmu. Bila mana Anda mau menjalankan agama ini dengan baik, jalanilah, jangan bimbang dan jangan ragu. Pasti Allah akan menuntun ke jalan yang benar. Allah itu maha segalanya, dan Allah tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Orang tua menentang, nanti suatu saat orang tua akan luluh hatinya bila mana mengetahui anaknya menganut dan pindah ke agama Islam, itu menjadi Islam yang barokah. Mudah-mudahan orang tua akan meridhoinya. Sekian, terima kasih. Tentunya harus minta petunjuk sama Allah, kemudian mendekatkan dengan orang-orang yang mengerti, yang mengerti agama, termasuk ustadz atau kiai lah. Oke, mencari guru yang benar dan tepat. Betul. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Sudah berbagi kisahnya. Semoga bermanfaat buat saya sendiri dan buat pemirsa sahabat Mualaf TV. Amin. Semoga dapat mengambil pelajaran dan ibrohnya. Oke, terima kasih Bu. Iya. Baik, terima kasih. Demikianlah perbincangan kami pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah kami obrolkan dalam perbincangan tadi ada hikmahnya buat kita semuanya, yang mungkin bisa kita petik pelajarannya. Amin. Saya Cak Nur, apabila ada kesalahan mohon maaf, itu semata-mata datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya. Sehat selalu. Amin.